Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Jadi kembali lagi kita akan melanjutkan pembahasan i'rab kitabatul qorib ya. Sudah lama saya nggak membahas ini. Kita melanjutkan yang bab sholat ya, yang kita ahkam sholati. Bagian yang ke selanjutnya ya, intinya ya saya sudah lupa bagian yang keberapa. Langsung saja sampai yang wasubuh itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sayyidina salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wasubuhu, nah kemudian salat fardu yang nomor 5 adalah wasubuhu dan salat subuh. Ai salatuhu maksudnya adalah salat subuh. Wa huwa lughatan awalun nahari. Subuh secara bahasa itu memiliki arti awal siang. Wasumiyatis sholatu bidzalika. Nah, sholat ini itu dinamakan bidzalika dengan nama tersebut atau dengan nama subuh li fi'liha fi awwalihi, karena sholat ini dikerjakan di awal siang gitu ya. Walaha kal asri khamsatu awqatin. Nah, untuk waktu sholat subuh ini sama seperti sholat asar, yaitu dia memiliki 5 waktu. Ahaduha waktul fadilah. Yang pertama adalah waktu yang utama. Wahwa awalul waktu. Nah, tentu saja untuk waktu fadilah ini adalah di awal waktu gitu ya. Wasani, kemudian waktu yang kedua adalah waktu ikhtiyari, yaitu waktu ikhtiar. Kemudian wadakarahu al-musannifu fi qoulihi. Untuk waktu ikhtiar ini akan dijelaskan oleh musannif di ucapan beliau, atau di sini pakai fi'il madhi ya, berarti untuk waktu ikhtiar ini sudah dijelaskan oleh musannif di dalam ucapan musannif yang ini akan kita bahas di video selanjutnya ya insyaallah. Jadi itu untuk terjemah yang akan kita bahas i'rabnya di video kali ini, yaitu ini juga udah panjang ya. Kita masuk ke analisisnya. Wasubuhu, wawnya adalah waw ataf, untuk as-subuhu menjadi ma'tuf, untuk ma'tuf alihnya adalah lafaz al-isya ya, kemarin ya, itu saling ataf mengatofkan. Wasubuhu ataf kepada wal isya, yang wal isya'u ataf ke wal maghribu itu ataf ke wal asru ya, sampai yang kemarin yang pertama adalah ad-duhru ya, salat duhur. Kemudian ai salatuhu, ai merupakan huruf tafsir, salatuhu adalah tafsiran dari as-subuhu. Yang dimaksud itu bukan subuhnya tapi salat subuh gitu. Nah, di sini untuk tafsirnya berupa idhofah, salatu sebagai mudhof, hu sebagai mudhof ilaih gitu ya. Kemudian wahwa lugotan awalun nahari. Nah, jumlah ini wahwa lugotan, sebenarnya untuk lugotan ini kalau misalkan tidak ada itu juga nggak masalah. Cuman berhubung lugotan ini berada di tengah-tengah antara mubtada sama khobar ya, saya ikutkan gitu ya. Jadi wahwa lugotan awalun nahari ini menjadi hal dari apa? Hal dari as-subuhu. Ya. Kondisi yang dimaksud dengan subuh itu adalah awal waktu siang. Jadi wawunya di situ adalah waw haliyah ya. Kemudian untuk huwa di sini itu dhamir yang kembali ke lafaz as-subuhu. As-subuhu berarti di situ adalah shahibul halnya. Jadi di sini ada dua robit. Robit yang pertama adalah waw haliyah, robit yang kedua adalah dhamir yang kembali kepada shahibul hal. Itu untuk jumlah ini, itu tadi ya posisinya sebagai hal. Nah, kalau ini kita perjelas satu persatu, huwa adalah mubtada tapi berhubung dia berupa isim dhamir, maka huwa ini bukan dibaca rafa tapi fi mahalli raf'in ya, mahal rafa. Kemudian lunggotan ya, lunggotan ini sudah banyak sekali kita bahas. Kalau di pondok pesantren lunggotan ini dijadikan sebagai mansub bin nas'il khafid ya. Kalau logotan di kitab Al-Mu'jam Al-Mufassal fil i'rab itu dijadikan sebagai hal gitu ya. Nah, gitu. Selanjutnya awalun nahari ini menjadi khabar dari huwa. Di sini dibaca rafa, tanda rafa'nya menggunakan dhammah pada awalu, pada mudhofnya. Di sini berupa idhofah, awalu sebagai mudhof, an-nahari sebagai mudhof ilaih gitu. Titik wasumiyat ya. Wasumiyat, wawnya saya jadikan sebagai wawu istinaf ya. Kemudian sumiyat adalah fi'il madhi yang mabni majhul ya. Di situ ditambahi dengan tak dikarenakan untuk
naibul fa'ilnya itu berupa muannas, naibul fa'ilnya adalah lafadz as-sholatu, ya, dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhamma sebab as-sholatu adalah isim mufrad, ya, singgungnya ya masdar. Kemudian bidzalika, ini jar majrur, tapi istilah saya yang tepat adalah huruf jar dan isim isyarah yang fi mahalli jarrin gitu. Tapi bidzalika ini selain dia jar majrur, kalau ditanya posisinya, ini posisinya sebagai maf'ul bih yang ghairu sharih, ya. Ini juga pernah kita bahas mengenai maf'ul bih yang ghairu sharih, ini keterangannya ada di kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah. Selanjutnya li fi'liha. Ini berupa jar majrur, ya. Huruf jarnya lam, untuk majrurnya adalah lafadz fi'liha. Dia berupa idhofah. Untuk tanda jarnya di sini menggunakan kasrah pada lafadz fi'li, pada mudhofnya, ya. Di sini berupa idhofah, fi'li sebagai mudhof, ha sebagai mudhof ilaih. Maksudnya yang majrurnya, ya, majrurnya itu berupa idhofah gitu. Lamnya di sini punya faedah ta'lil, ya. Nah, sholat subuh kok dinamakan sholat subuh, itu dikarenakan sholat ini dikerjakan fi awalihi, di awal siang gitu, ya. Jadi lamnya punya faedah ta'lil atau sababiyah, ya, itu sama. Kemudian fi'li itu masdar, ya. Tapi ini yang paling banyak dipakai itu fi'li, ya, bukan apa ya. Kalau masdar dari fa'ala itu kan bisa fa'lan, bisa fi'lan, ya. Tapi yang paling banyak dipakai itu fi'lan, yang fi'lannya atau fi'lun kalau dibaca rafa. Kemudian untuk ha di sini mudhof ilaih, dia berupa isim dhamir, maka ha di sini bukan dibaca jar tapi fi mahalli jarrin. Kemudian fi awalihi, ini jar majrur, huruf jarnya fi, majrurnya adalah lafadz awalihi yang berupa idhofah, sehingga di sini tanda jarnya pada awalinya, tanda jarnya menggunakan kasrah, ya, awali itu. Dan fi-nya di sini punya faedah dzarfiyah, ya, di awal waktu siang hari, menunjukkan dzaraf zaman. Titik walaha, wawnya saya jadikan sebagai waw istinaf. Kemudian laha ini adalah jar majrur, tapi istilah saya yang tepat lagi-lagi adalah huruf jar dan isim dhamir yang fi mahalli jarrin. Dan ini laha ini punya ta'alluq atau keterkaitan dengan lafadz yang dibuang, dan lafadz yang dibuang inilah yang semestinya menjadi khobar yang hakiki, ya. Karena sebagaimana bait alfiyah wa akhbaru bidorfin au biharfi jar nawina makna kainin awistaqor. Jadi ketika khobar itu berupa dhorof atau jar majrur, itu mengira-ngirakan makna kainun atau istaqoro. Di bait itu hanya menyebutkan dua, tapi kalau di kitab lain itu enggak hanya dua, bisa maujudun, ya, kemudian kainun, ya, kemudian istaqoro. Nah, istaqoro di situ kan pakai fi'il madi. Nah, selain istaqoro itu bisa juga mustaqirun, ya, seperti itu. Kemudian kal asri, ini adalah jar majrur, huruf jarnya kaf, majrurnya adalah lafadz al asri, ya. Kemudian khamsatu awqatin menjadi mubtada muakhar yang berupa idhofah, sehingga di sini tanda rafa dari mubtada'nya menggunakan dhammah pada khamsatunya, pada mudhofnya. Dan di sini juga berupa adat ma'dud, ya, khamsatu sebagai adat, awqatin sebagai ma'dudnya. Berhubung awqat, ya, awqat kan tadi ma'dud, di sini ma'dudnya itu awqat. Awqat itu kalau dilihat bentuk mufradnya itu adalah waktun. Waktun itu menunjukkan mudzakkar. Nah, ketika ma'dudnya itu mudzakkar, maka adatnya itu muannas, makanya khamsatu ada tambahan taknya gitu, ya. Selanjutnya ahaduha. Ahaduha di sini saya jadikan sebagai mubtada, ya. Dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhammah pada ahadu, pada mudhofnya. Di sini berupa idhofah, ahadu sebagai mudhof, ha sebagai mudhof ilaih. Hanya kembali ke khamsatu awqat. Kemudian waktul fadilah menjadi khobar dari ahaduha. Dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhammah pada lafadz waqtu. Di sini juga berupa idhofah, waqtu sebagai mudhof, al fadilati sebagai mudhof ilaih. Kemudian wahwa awal waqti. Nah, ini menjadi hal dari waqtul fadilah. Nah, kondisi waktu fadilah adalah awal waktu gitu, ya, menunjukkan kondisi dari waqtul fadilah.
Di sini juga robit dari antara hal dengan sahibul hal di sini juga ada dua ya, yaitu waw haliyah serta huwa, yang mana huwa ini atau domir ini kembali ke sahibul hal. Sahibul halnya adalah lafadz waqtul fadilah. Tuh. Nah, kalau hal ini kita perjelas satu persatu. Huwa dia mubtada yang berupa isim domir, maka huwa ini fi mahalli raf'in. Kemudian awal waktu ini adalah khabar dari huwa, dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhammah pada awalu, pada mudhofnya. Di sini berupa idhofah, awalu sebagai mudhof, al waqti sebagai mudhof ilaih. Kemudian wasani waqtul ikhtiyari, ya. Wawnya waw ataf, asani waktu ikhtiyari ini adalah jumlah ismiyah yang menjadi ma'tuf. Untuk ma'tuf alaihnya adalah ahaduha waqtul fadilah. Jadi ataf jumlah ismiyah kepada jumlah ismiyah. Nah, kalau jumlah ismiyah ini kita perjelas satu persatu. Asani adalah mubtada, ya, dibaca rafa. Cuman untuk tanda rafanya adalah dhammah yang muqaddarah, sebab asani di sini untuk senggotnya dia adalah isim mangkus, ya. Di situ asalnya kan wasani ai wal waqtu asani, gitu kan. Nah, untuk lafadz al waktu ini dihilangkan, ya, menyisakan asani. Asani awalnya itu posisinya sebagai sifat atau naat dari al waktu. Nah, berhubung lafadz al waktu dihilangkan, maka posisi mubtada ini kan kosong. Kemudian asani yang berperan untuk mengisi jabatan mubtada tadi yang kosong. Makanya asani posisinya sebagai mubtada. Kemudian waktu ikhtiyari adalah khabar dari asani, dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhammah pada lafadz waktu, pada mudhof, ya. Di sini juga berupa idhofah, waktu sebagai mudhof, al ikhtiyari sebagai mudhof ilaih. Selanjutnya wadakara. Wanya di sini saya lebih condong menjadikannya sebagai waw istinaf. Cuman kalau kalian nggak setuju, monggo. Kemudian dakara adalah fi'il madhi, ya, hukumnya mabni fathah. Kemudian untuk hu di sini adalah isim domir yang posisinya sebagai maf'ul bih, sehingga hu di sini fi mahalli nasbin, ya, mahal nasab. Kemudian al musannifu menjadi fa'il dari dakara, ya, dibaca rafa dan rafanya dhammah, sebab al musannifu adalah isim mufrad, senggotnya ya isim fa'il, ya. Kemudian fi qawlihi adalah jar majrur, huruf jarnya fi, majrurnya adalah lafadz qawlihi yang berupa idhofah, qawli sebagai mudhof, hi sebagai mudhof ilaih. Jadi cukup sekian untuk pembahasan kita di video kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan insya Allah untuk bagian selanjutnya, insya Allah kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.